Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara dari UGM. Bung Uceng, jadi kalau Anda lihat memaknai 3 hakim dissenting, 5 hakim tiga yang berbeda pendapat, gimana Anda memaknai perbedaan itu? Iya, begini Bang Budiman, saya kira mempelajari MK paling tidak kalau kita tarik sampai ke belakang ya, sedikit agak ke belakang, misalnya 2017, kita bisa lihat untuk perkara-perkara yang ada bau politiknya, itu biasanya MK mencoba cari titik tengah. Di tengah? Ya, dalam beberapa perkara, titik tengah. Jadi contoh misalnya KPK, ketika KPK mau diangket, ya, putusan MK itu kan keluar dari mainstream karena mengatakan oke, KPK silahkan diangket, tapi titik tengahnya adalah jangan angket khusus untuk penyelidikannya, untuk penegakan hukumnya. Atau kasus Cipta Kerja deh, Bang Budiman. Titik tengahnya itu adalah dia ditolak, ya, dia diterima, permohonan diterima, tapi berlaku secara conditionally constitutional. Kalau titik 1 mengatakan menolak sepenuhnya, titik sini mengatakan menerima sepenuhnya, maka dicari seakan-akan titik tengah. Kalau kita lihat dissenting opinion kemarin pun, menurut saya itu kan titik tengah, karena sama sekali tidak dimintakan oleh pemohon 1 maupun pemohon 3. Karena kan yang diminta pemohon 1 dan pemohon 3 itu adalah pembatalan Gibran, ya, dan diskualifikasi untuk 02. Yang itu saya pun ketika membaca pertama kali, saya pikir ini nyaris mustahil dilakukan. Kenapa? Karena MK, kalau MK mau mendiskualifikasi Gibran atau mau membatalkan Gibran, harusnya bukan melalui PHPU, harusnya melalui PUU. Dan itu sudah berulang kali diuji ulang, termasuk yang diujikan oleh Denny dan saya, itu MK kekeh untuk mengatakan putusan 90-nya sudah benar. Jadi rasanya memang agak mustahil kalau putusan 90 mau dibatalkan dalam tanda kutip, tetapi melalui program yang lain, bukan program PUU, tapi melalui program PHPU. Dan itu yang membuat saya kira memang titik tengah, itu komentar saya yang pertama. Jadi kelihatannya ini dugaan ya, bisa salah, bisa benar. Para hakim MK ini, yang 3 ini sedang mencoba mencari koalisi dalam tanda kutip untuk memenangkan misalnya permohonan dengan cara menarik sedikit ke tengah, berharap yang 5 ini ada yang ikut seperti biasanya kalau MK berhadapan dengan kasus-kasus politik, mencoba cari ke tengah, tapi kan ternyata memang cuma 3. Itu yang pertama, Bang Budiman. Yang kedua begini, saya kalau kita belajar soal studi soal hakim, ya, ada beberapa teori yang menjelaskan soal hakim. Satu teori yang mengatakan bahwa ada aliran yang namanya judicial restraint dan judicial activism. Ya, mana yang melakukan pendekatan yang lebih progresif, mana yang melakukan pendekatan yang lebih konservatif. Ada juga studi yang mengatakan ada konsep yang namanya judicial heroes. Judicial heroes itu ada hakim yang kemudian mau mencari atau melakukan upaya-upaya perbaikan. Misalnya yang ditulis oleh Romo Henrik, ya. Lalu kemudian ada juga konsepsi studi-studi soal hakim di Amerika yang menjelaskan bahwa ada korelasi antara rekrutmen hakim melalui kedekatan politik mana dengan ideologi yang dianut oleh hakim. Misalnya Tushnet atau Rehnquist ketika berbicara soal court divided. Nah, saya mau menggunakan 3 pendekatan ini untuk melihat hakim MK sebenarnya menurut saya, kalau saya keliru mohon maaf, itu terbagi 3. Satu hakim yang kelihatannya mau berperan judicial heroes, satu genre hakim yang kemudian terpengaruh dengan afiliasi politiknya, sedangkan yang di tengah ini adalah hakim yang biasa-biasa saja, dalam artian business as usual. Nah, kita tidak bisa mengatakan, menurut saya ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa 3 hakim yang dissenting, 3-tiganya adalah judicial heroes. Semua orang yang mau melakukan perbaikan luar biasa, belum tentu. Karena bisa jadi juga 3 hakim ini salah satu atau salah 2-nya itu adalah orang yang sebenarnya ada afiliasi politik. Seperti logikanya Tushnet di tulisannya soal court divided itu. Jadi kemarin saya membahasakannya adalah kegagalan untuk menarik
ya, memberikan posisi tengah, tapi kemudian gagal untuk menarik orang yang lain gitu, untuk memenangkan itu. Tapi begini Bang Oto, saya agak kurang sepakat untuk beberapa hal. Jelas yang pertama begini, kalau dikatakan putusan MK clear, mengatakan tidak ada problem pada Jokowi, menurut saya tidak. Kita bisa lihat pada halaman 917, poin 3.15.8, di situ jelas 5 hakim MK mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan tidak etis. Itu jelas tuh, clear. Dia mengatakan dalam kasus bansos, ya, melekatkan bansos pada citra diri presiden, itu adalah pelanggaran etis. Itu tidak benar secara etis. Cuma ini tidak ada kualifikasi standarisasinya, kata hakim. Tidak ada standarisasinya, lalu kemudian tidak ada hukum yang dilanggar. Nah, di titik ini saya memberikan catatan besar pada hakim. Saya nggak tahu nih, bagaimana mungkin hakim bisa melupakan misalnya teorinya Ronald Dworkin yang bicara soal ethics is foundation of the law. Jadi etika itu kan sebenarnya adalah fondasinya hukum. Bagaimana mungkin kemudian pelanggaran etik dibiarkan sebagai sebuah pelanggaran biasa yang tidak bisa dihukumi secara hukum? Ya, itu jelas sekali menurut saya ada kekeliruan besar kalau kemudian putusan MK poin itu. Baik. Nah, yang kedua, gimana, Bang? Ya, oke, baik. Sebentar, saya pindah ke Pak Maru dulu, Bang Uceng. Pak Maru, jadi kalau kebiasaannya adalah untuk putusan-putusan strategis yang menyangkut sengketa pilpres, hakim itu biasanya mengupayakan untuk tidak ada dissenting. Benarkah anggapan itu, Pak Maru? Pak Maru? Apakah mendengar? Oke, baik. Saya kembali ke Bang Hamdan. Bang Hamdan, ini kan strategis ya, dan akan menentukan nasib bangsa yang begitu besar. Dissenting 3 hakim, ini akan berpengaruh kepada legitimasi atau hasil pilpres atau gimana? Kalau substansi putusan itu kalau 5 orang sudah oke, itu sudah firm. Itu firm. Masalah ada dissenting, itu merupakan pertanggungjawaban moral dari hakim. Dan itu juga yang kedua, juga bisa menjadi rujukan ke depan bahwa ada pandangan seperti ini terhadap kasus ini. Jadi kalau saya melihatnya, tadi Uceng sampaikan bahwa memang ini kan perbedaan paradigmatik dari hakim, perbedaan cara pandang seperti saya sampaikan tadi. Ada yang melihat pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang biasa yang di mana hakim permisif terhadap pelanggaran itu. Ada hakim yang melihat bahwa itu tidak bisa ditolerir. Kalau kita lihat pertimbangan hakim yang 5 itu, ada pelanggaran masalah bansos. Karena itu direkomendasikan agar pengaturan nanti lebih baik, dibuat aturan lebih bagus. Termasuk berkaitan dengan tadi tindakan presiden dan juga aparatur yang nanti direkomendasikan juga oleh putusan itu agar nanti ditata lebih baik. Tapi yang satu melihat bahwa ini tidak bisa ditolerir, bahwa ada pelanggaran ini harus diberikan sanksi gitu loh. Nah ini perbedaan, ini saya katakan tadi, perbedaan paradigmatik dari hakim yang berbeda gitu. Karena itu memang dampaknya putusan ini ke depan adalah sepertinya kita terlalu permisif terhadap keadaban pemilu yang lebih baik. Jadi standar demokrasi kita itu sangat permisif terhadap pelanggaran. Ini dampaknya. Dan ini bisa terjadi nanti pada pemilu-pemilu yang lain yang akan datang kalau aturan tidak diperbaiki atau pandangan hakim tetap sama. Ini jadi masalah gitu. Baik, Pak Oto. Kalau saya tanya, dissenting dalam kasus MK itu ditempatkan sebagai apa sebetulnya? Dissenting seperti yang katakan Pak Hadam Julfa tadi itu, saya kira ini kan suatu perbedaan pendapat tentang suatu soal. Tapi bagi ensiklopedi hukum itu sendiri, dissenting ini pendapat dari hakim itu terhadap suatu soal yang kalau sudah diputuskan, maka majority putusan itulah menjadi putusan bersama. Itu berlaku. Catatan-catatannya itu tidak menjadi homework, menjadi PR untuk perbaikan? Nah, itu tidak, ya tentu bisa menjadi perbaikan, orang melihat pertimbangan-pertimbangannya bisa dipakai sebagai pertimbangan ke depan. Tetapi secara menyeluruh, utuh,
itu adalah tetap menjadi putusan daripada hakim sendiri yang mutlak dianggap sah. Satu contoh ya, perbedaan pendapat yang terjadi ini bisa sebenarnya terjadi kan sebenarnya karena Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya kan belum memberikan aturan yang permanen tentang hukum acara dan mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan. Di mana coba? Sekarang kita mengetahui bahwa seharusnya kan normalnya kan menurut Undang-Undang Pemilu kan pelanggar yang bersifat pelanggaran itu harus ke Bawaslu. Kalau mengenai PHPU harus ke MK. Kenyataannya kita harus terima Mahkamah Konstitusi mengatakan eksekusi kita ditolak dan pelanggaran ternyata bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah, lantas Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini apakah menjadi lembaga banding terhadap kasus ini? Bawaslu, Bawaslu, karena kalau begitu orang nanti bisa tidak pergi ke Bawaslu lagi, ngapain? Karena toh juga diuji oleh MK. Itu persoalan. Baik. Memang ada permasalahan yang tersisa. Apakah kemudian bahwa putusan MK itu adalah sah, tapi ada suara-suara yang mengatakan soal perlunya lembaga kepresidenan, perlunya majelis etik nasional. Apakah suara itu akan hilang begitu saja? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh perkara sengketa